Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Azahra dari kelompok 4 sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul Dampak Media Sosial TikTok terhadap Perubahan Sosial di Panti Asuhan Insan Harapan. Nah, dari kelompok 4 sendiri beranggotakan Anissa Nur Hakiki, Anita Azahra yaitu saya sendiri, ada Fathia Uswatun Hasanah, Jessica Sheryl, dan Muhammad. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad. Persilahkan. Masalah pertama, apa itu media sosial TikTok? Kedua, apa itu perubahan sosial? Ketiga, bagaimana dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap perubahan sosial di Panti Asuhan Insan Harapan? Menurut John Scott, di dalam buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, perubahan sosial merupakan sebuah hal yang wajib karena mereka akan bersentuhan langsung dengan berbagai masalah sosial yang terjadi di sekitar mereka. Adapun fenomena perubahan sosial menurut Profesor Dr. Agus Suryono, SU, pada Desember 2019 yang menyatakan bahwa perubahan sosial memiliki fenomena perubahan sosial yang khususnya. Di antaranya yang pertama, karena kita ingin mengkaji dan mengamati tentang manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius, yaitu manusia sebagai individu, kelompok, masyarakat, organisasi masyarakat dengan berbagai interaksi dan konsekuensinya, termasuk aspek perubahan sosial. Yang kedua, karena banyak permasalahan sosial yang berkaitan dengan perubahan dengan manusia itu sendiri atau disebut human error. Dan permasalahan sosial itu akan mendorong adanya perubahan sosial. Yang ketiga, karena ingin mengetahui dan menganalisis hubungan sebab akibat atau kausalitas dari permasalahan sosial tersebut terkait perubahan sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena berbagai faktor, di antaranya karena ingin mengetahui dan menganalisa dampak atau konsekuensi dari permasalahan suatu tersebut terhadap perubahan sosial yang muncul. Kemudian, karena ingin mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisa bentuk-bentuk permasalahan sosial yang lahir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Yang selanjutnya, karena ingin membuktikan, melakukan verifikasi atau klarifikasi, dan membangun building metode, strategi, dan model pemecahan masalah sosial melalui kegiatan-kegiatan penelitian sosial dalam perspektif perubahan sosial. Next. Selanjutnya, untuk mengetahui dan mengukur apakah permasalahan sosial dapat dipecahkan atau tidak terpecahkan dengan adanya perubahan sosial. Yang selanjutnya, untuk mengetahui dan menyikapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi akibat perubahan sistem sosial, perubahan struktur sosial, perubahan fungsi sosial, dan perubahan kultur sosial dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori globalisasi menurut Anthony Giddens adalah sebuah keadaan individu, kelompok masyarakat, dan negara yang independen. Metode penelitian. Penelitian kami ini berlokasi di Panti Asuhan Insan Harapan di Cicadas, Kota Bandung tepatnya. Dan waktu penelitian ini yaitu penelitian tentang dampak media sosial TikTok terhadap perubahan sosial di Panti Asuhan Insan Harapan yang dilaksanakan saat tugas ini diberikan dan berlangsung hingga pekan depan saat presentasi dilaksanakan. Dan bentuk penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya itu untuk menyajikan gambaran lengkap atau eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dan penelitian ini memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan who dan dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Subjek dalam penelitian ini adalah anak remaja hingga anak dewasa di Panti Asuhan Insan Harapan. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai metode dan bentuk penelitian, di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian kami, yaitu yang dilakukan melalui wawancara. Dan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa media aplikasi apapun termasuk TikTok mempunyai dampak positif dan negatif, dan para informan merasakan hal negatif tersebut. Komentar dan hal-hal yang sepertinya privasi sebaiknya tidak untuk di-share ke media sosial jika itu bukan hal kebaikan, agar tidak menimbulkan konflik sosial yang terjadi karena juga sebuah opini ataupun berita hoax. Selain dari kesimpulan yang tadi saya sampaikan, kami juga merangkum 3 kesimpulan lainnya. Yang pertama ada media sosial TikTok adalah sebuah media sosial dengan aplikasi yang dapat menjadi wadah untuk menampung kreativitas dan tempat untuk mencari informasi, serta wadah untuk berbisnis, bahkan menjadi sebuah pekerjaan seseorang. Yang kedua ada dampak positif media sosial TikTok adalah memudahkan penggunanya untuk mencari informasi dan menjadi tempat untuk hiburan, dapat belajar menjadi seorang content creator, tempat banyak orang membagi review sebuah barang yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya media sosial TikTok mempengaruhi kehidupan sosial di dalam Panti Asuhan Insan Harapan dalam hubungan sosial dan keseimbangan, yaitu perubahan dalam bersikap, dalam berkelompok, dan berindividual, membawakan dampak positif yang dimana bisa memperoleh informasi dengan cepat dan industrialisasi pada media aplikasi TikTok, peluang yang besar bagi anak muda zaman sekarang. Sedangkan pengaruh perubahan sosial yang cenderung negatif adalah sikap dan cara berpakaian yang melarang norma di Panti Asuhan Insan Harapan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk perhatian dan pengertiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.